As dawn breaks over Selat Duda village in Karangasem, footsteps echo along the paths. The day begins in quiet reverence. This is not just a morning ritual, it is a harmony of generations, working together to honor a sacred tradition that transcends time. Di dalam sastra agama Hindu bahwa kita mengenal namanya hutang, rirenu, di mana salah satu hutang kita kepada leluhur adalah hutang kepada orang tua. Makanya kita selaku umat Hindu wajib untuk melaksanakan, pertama adalah ngaben, yang kedua adalah ngaroras. In the stillness of the morning, sacred offerings are brought to the great banyan tree, the guardian of nature. This is Nonget Dawn Bingen, a ritual of picking banyan leaves, rich in meaning and symbolism. Terkait dengan mengukur bersama dengan ngaroras, jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama itu adalah dengan namanya ngangget daun bingin. Jadi sebagai simbolis bahwa untuk mewujudkan leluhur kita, roh kita dalam bentuk mewujudkan sebagai fitrah. Di samping itu, karena di daun bingin itu sebagai lambang ada yang namanya jumlahnya lipatan itu 22 untuk yang laki-laki, sedangkan yang perempuan ada 18 dan lipatannya itu harus ke dalam. Itu sebagai simbolis laki dan perempuan. Jadi purusa dan perdana itulah sebagai simbolis untuk menjadikan leluhur kita dalam bentuk Puspulinga namanya. Nonget Dawn Bingen is not just a tradition. It is a sacred gesture of love and devotion, connecting the seen and unseen worlds, the living and those who have passed on. As the ceremony draws to a close, the sacred banyan leaves, Dawn Bingen, have now arrived safely at the Banjar. Carried with care, welcomed with reverence, their presence marks both an ending and a continuation. For while today's ritual concludes, the journey of purification and devotion will carry on, guided by tradition, sustained by faith. As a new day begins, the people of the Banjar gather once again, hands busy, hearts focused. Nearby, golden stalks of rice are carefully shaped into penjor, ornate symbols of gratitude and balance, rising like offerings to the divine. These are not merely tasks, but living expressions of faith. Some begin the delicate work of Ngalilit Seka, wrapping the soul's symbol in sacred threads, binding prayers into every layer.
In each movement, in each quiet exchange, tradition is honored and the sacred journey continues. Side by side, young and old, man and woman offer their time and energy in a spirit of Naya, selfless devotion. In the spirit of Naya, the community moves with quiet purpose. Each person takes on a role. Some focus on weaving kanang with steady hands. Others prepare karu offerings with care and precision. There is no need for instruction, just shared understanding, passed down through generations. In this harmony of service, every gesture becomes sacred. The calm morning bears witness to the sacred journey of the villagers as they make their way to the shoreline. Accompanied by prayers and hymns, they carry the Puspalinga and ceremonial offerings, continuing the Ngeroras procession that has been prepared beforehand. Nganyut is the ritual of symbolically releasing offerings into the sea, river, or lake. Within the Ngerora ceremony, this act represents the release of worldly attachments and the purification of the soul, allowing it to ascend to a higher realm and become a revered Dewa Pitara. At the water's edge, offerings and banten are neatly arranged. The priest leads the prayers, invoking blessings so the soul's journey may be peaceful. Terkait dengan yadnya niki dibangun karena ini adalah yadnya yang merupakan kewajiban sebagai umat Hindu dalam khususnya di Mahabodra Pasok Sanak Sabtu Besi, khususnya di Kecamatan Selat sudah membuat program bukan baru sekarang, dari dulu sudah membuat program yang namanya memukur nasar. Nah, maka dari itu jadi setiap 5 tahun kita di Mahabodra baik itu dari pasok-pasok akan mengadakan kegiatan seperti ini khususnya yang menyangkut ngeroras. Karena tidak mungkin akan ngeroras dengan biaya yang besar, tidak mungkin akan bisa dibiayai dengan sendiri-sendiri atau masing-masing dari. Maka perlulah membuat suatu kolektif, kolegial yang difasilitasi oleh After the Nganyut procession is complete, the sacred journey does not end there. The family brings the Puspalinga back from the sea to their home in a ceremony called Ngulapin Sang Dewa Pitara. This is the moment when the purified ancestor spirit is welcomed back to be enshrined in the family shrine or temple. Sometime later, the Mi Ajar Ajar ceremony is held, a ritual of homage that invites the Dewa Pitara to visit ancestral temples and the village sanctuaries. It is an expression of devotion and gratitude, completing the series of sacred rites that began with the Ngabin ceremony. From Ngulapin to Mi Ajar Ajar, each stage is not merely a ritual, but a spiritual journey, guiding the ancestors towards sanctity, while strengthening the bond of love between the seen and the unseen worlds. Jadi kita Hindu itu ada beberapa tulisan lah. Jadi ada namanya sebelum kita mendalami ajaran Weda, kita harus belajar tentang Itihasa dan Purana. Itihasa Purana itu semuanya monoteisatma. Sedangkan penerjemahan realita Hindu sekarang itu kebanyakan seperti tafsir
tafsir daripada Dawang bersumber Weda itu sendiri. Sehingga kemasan Hindu di seluruh dunia tidak sama, termasuk di Bali. Sekarang kita akan masuk ke ranah pengabenan. Secara filsafat menurut saya pribadi, sebenarnya untuk memutus keterikatan badan halus, badan roh dengan badan fisiknya, ya, itu untuk memutus. Kenapa? Sebelum ada proses pengabenan, inisiasi Bali itu, sang roh akan terikat dengan badan kasarnya. Dimanapun badan kasarnya, dia akan di sana. Untuk memutus itu, kita menjalankan sebuah prosesi pengabenan. Di Bali dengan tradisi Bali, di Jawa dengan tradisi Jawa, di India dengan tradisi India. Itu tahap pertama. Apabila sang roh ini tidak diputus keterikatannya dengan badan kasarnya, ada sebuah literatur yang menyatakan dalam jangka waktu tertentu akan bersifat buta cuil. Dalam Hindu Bali disebut buta cuil. Mungkin versi lain disebut setan, jin, atau makhluk-makhluk yang sangat mengganggu kehidupan manusia. Ini ranahnya. Kita mengantisipasi jangan sampai sang roh itu menjadi setan atau buta cuil istilah di Bali. Kemudian meningkat. Upacara ngeroras. Ngeroras itu ada beberapa literatur, yang kecil, yang menengah maupun yang utama. Salah satunya yang kecil ngelanus. Ya, ngelanus. Kemudian meningkat lagi ngeroras. Meningkat lagi sekarang ini memukur. Yang lebih tinggi lagi baligio namanya. Ya, itu luar biasa itu kalau udah baligio. Konsep yang akan diselenggarakan biasanya di Puri, di Brio. Apa makna filsafatnya daripada ngeroras? Itu sebenarnya untuk membersihkan noda-noda sang roh pada saat masih hidup. Sehingga pada acara ngeroras ini ada disebut dengan nila pati. Nila itu noda, pati memutus, membersihkan. Itu sebuah upaya dari kita yang masih hidup untuk membersihkan beliau ke alam surya, ke alam Tuhan. Itu upaya kita sebagai wujud dharma bakti kita kepada orang tua dan leluhur kita. Mungkin secara filsafat umum yang saya tangkap seperti itu. Tapi kalau kita kembali ke sastra itu akan banyak kemajuannya. Di Jawa ada sastra Jawa, di Bali ada sastra Bali yang lontar-lontar, di India versi India. Saya berbicara tentang filsafat secara umum, ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu, sehingga kewajiban kita selaku anak kepada orang tua itu terselesaikan. Sehingga Hindu menyiapkan media, ya, menyiapkan media kita untuk melakukan yajna. Yajna adalah karma. Karma adalah apa? Untuk memperbaiki kehidupan kita sendiri yang masih hidup, bukan yang di sana. Bukan. Pada intinya sebuah yajna itu kembali kepada diri kita. Karma baiknya akan kita terima. Apabila kita tidak melakukan yajna, kita akan tidak menerima karma baik itu. Nah, salah satu yajna kita adalah mengukur. Masalah surga neraka tergantung amal bakti beliau. Dengan sebuah harapan dia terlahir kemudian di keluarga kita tidak membawa persoalan. Terkait dengan hal-hal bersifat positif. Karena pada saat nilai pati noda-noda itu kita sudah bisa putus. Bahwa spirit daripada memukur atau ngeroras di Bali itu ini perlu mendapat satu apresiasi dari semua umat kita di Bali, karena dalam pengembalian proses dari Panca Mahabhuta ke Panca Tanmatra agar bagaimana leluhur-leluhur kita itu menyatu dengan Tuhan, karena proses ini sebagai bakti
dan karma daripada kita yang masih hidup kepada roh leluhur. Bukan proses ngaben dan ngeroras itu adalah sebagai nilai yang bisa nanti mendapatkan sorga dan neraka, bukan dalam konsep itu. Karena subha asubha karma dari apa yang kita lakukan dan perbuat di skala inilah yang nanti mengantarkan roh kita ke niskala. Tapi proses upakara ini sebagai proses daripada trirana ini, bakti reng dewa tarma lupeng bitra puja masih dosireng suwogohro kabeh. Berarti bakti kita kepada Tuhan, Ida Sang Hyang Widi Wasa, kepada roh leluhur ini sebagai sumber sastra yang banyak dikaji dalam sumber sastra ini, inilah yang penting nantinya sebagai referensi-referensi kita semua untuk mengantarkan roh kita kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa berdasarkan bakti usaha itu harapan. Berarti apa usaha yang kita lakukan di alam skala ini agar roh kita ini bisa menyatu dengan Tuhan. Di samping berdasarkan subha asubha karma perbuatan kita. Makanya agar beliau karena konsep pancasrada, jadi ada 5 kepercayaan dalam Hindu, artinya kepada Tuhan, kepada leluhur, kepada Sang Atma, dan ke Punarbawa. Punarbawa ini yang mesti dipahami agar roh-roh leluhur kita ngerti kemerja pada ke alam skala ini betul-betul beliau menjadi baik. Biasane natadis peras punika kenahang dumon ring ajang suang-suang. Baik itu belum semua selalu ini sebuah rumah. Dan kaca. Tuan Suarga Putih. Oh, tinggal menggiling. Dan mereka Ikomang Alet Wija Iketut Dangin Misalnya kesem, ada sedikit tapi bergilir. Oh, iklan.
margine mangke nenten kirangin ring kanjeng Subakti ampurayan kowe tenane duane margine ring punya penutur nake margine dapat. Mungkin udah bisa sedikit menjelaskan proses Atmawedana. Pada dasarnya adalah pengembalian unsur Panca Tanmatra. Upacara niki diawali dengan upacara Pitrayadnya. Upacara Pitrayadnya dilanjutkan dengan acara Atmawedana. Sebelum acara Atmawedana diawali dengan upacara ngangkit di Segara. Artinya menghadirkan sang Atman yang setelah diupacarai untuk mengembalikan unsur Panca Tanmatra. Setelah upacara ngangkit di Segara dilanjutkan dengan upacara ngangkit daun bingin yang merupakan salah satu sarana utama di dalam melakukan upacara Atmawedana. Kemudian dilanjutkan upacara dengan Punca Yadnya Atmawedana, memberikan tarpanu, memberikan ayaban catur yang menjadikan Dewa Pitara menjadi Dewa Hyang. Kemudian dilanjutkan dengan upacara nganyut. Setelah upacara nganyut dilakukan upacara Nyegara Gunung, di mana upacara ini kembali ke konsep antara segara dan gunung dengan filosofi kembali menyatukan antara Purusa dan Pradana, di mana gunung adalah sebuah Purusa, laut adalah Pradana, di mana lingga dan yoni akan bertemu kembali. Nah, saat ini kembali akan menimbulkan sebuah penciptaan yang baru, di mana Dewa yang akan terwujud kembali dan nantinya akan menjadi Dewa yang bisa dilinggikan di Merajaan Kemulan atau Ibu Kami Mitang. Nah, mungkin itu sekilas yang bisa itu ceritakan.